Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini, kita semua ini mengucapkan puji syukur alhamdulillah, kita semua ini hadir di dalam rangka Jamiah Tahlil dengan keadaan sehat walafiat dan selamat. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua ini bisa menjalankan Jamiah Tahlil pada malam hari ini. Pada malam hari ini tausiahnya, membahasnya di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati itu judulnya adalah wajib. Kita semua ini memiliki kewajiban semua terhadap Sang Pencipta. Karena kita semua ini diciptakan oleh Sang Pencipta, bahwa kita semua ini diciptakan oleh Sang Pencipta. Kita semua ini wajib meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Kita semua ini mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ini dipanjangkan umurnya, dikasih kesehatannya, dikasih umur panjangnya, dikasih barokahnya, dikasih rezekinya oleh Sang Pencipta. Karena pada malam hari ini kita semua ini mendapatkan rezeki-rezeki dari Gusti. Karena kita semua ini mendapatkan keselamatan, mendapatkan kesehatan. Bila mendapatkan kesehatan dan mendapatkan keselamatan, itu rezeki tidak para jamaah? Alhamdulillah bahwa para jamaah ini mengerti tentang rezeki. Kita semua ini akan membahas tentang di dalam kitab Nurjati. Kitab Nurjati ini membahasnya wajib. Kita semua ini wajib mencari ilmu. Benar atau tidak para jamaah? Kita semua ini wajib mencari ilmu.
wajib mencari harta benda, wajib mencari ilmu dan keilmuan. Itu di dalam kitab Nurjati. Karena kitab Nurjati ini mencari ilmu itu hukumnya wajib, mencari harta benda juga hukumnya wajib. Benar atau tidak para jamaah? Para jamaah ini jawabnya benar-benar terus. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah tentang kebenaran-kebenaran yang tadi dijawab. Mencari ilmu hukumnya wajib, mencari harta benda juga hukumnya wajib. Jadi letak-letak kewajibannya itu di mana para jamaah? Karena masih hidup. Kalau jawabannya karena masih hidup, itu kurang pas dan kurang benar. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah lagi, sekali lagi. Mencari ilmu itu hukumnya wajib, mencari harta benda juga hukumnya wajib. Itu karena apa para jamaah? Karena masih hidup. Sekali lagi berarti umat manusianya itu benar kalau mencari masih hidup. Karena manusianya itu hidup terus menerus. Tapi aslinya jawabannya bukan karena itu. Karena umat manusia mencari ilmu itu hukumnya wajib, mencari harta benda juga hukumnya wajib. Bila umat manusia ingin hidup itu karena ilmu, ingin hidup itu harus mencari harta benda. Bila umat manusia tidak memiliki ilmu, entar tidak memiliki harta benda. Bila umat manusia mencari harta benda, bila tidak memiliki ilmu, dipastikan tidak bisa. Benar atau tidak para jamaah? Karena hukumnya wajib itu bukan manusianya masih hidup. Kalau manusianya itu yang ada di dalam jamaah ini semuanya masih hidup semua. Karena bisa menghadiri di dalam jamaah ini. Bila umat manusianya mencari harta benda, mencari ilmu, itu hukumnya wajib. Itu karena umat manusianya bila ingin hidup harus memiliki ilmu, bila ingin hidup harus memiliki harta benda. Karena hidup saya ini karena harta benda dan ilmu. Jadi saya kasih contoh. Seorang penjualan lah. Keahliannya itu penjualan. Contohnya ada yang berjualan gunjing. Contohnya ada yang berjualan buah-buahan. Contohnya ada yang berjualan masakan. Contohnya ada yang berjualan tirai. Semuanya orang yang memiliki ilmu dipastikan mendapatkan harta benda. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena semua umat manusia diwajibkan mencari ilmu dan keilmuan itu karena untuk hidup dirinya sendiri. Bila umat manusianya mencari harta benda tapi tidak memiliki ilmu, mana mungkin bisa mencari harta benda. Tapi ilmu dan keilmuan itu bermacam-macam ragam. Ada yang ilmu kemuliaan, ada ilmu yang tidak kemuliaan. Ada yang mencari harta benda dengan tidak ilmu yang di dalam kemuliaan. Ada ilmu yang di dalam kemuliaan. Kalau yang di dalam kemuliaan itu orang berjualan, orang yang memiliki usaha. Jadi kita semua ini yang memiliki ilmu kemuliaan itu orang yang berusaha. Ada yang berusahanya tidak kemuliaan, ada yang ilmunya tidak kemuliaan. Itu ada.
Karena bermacam-macam ragam semua umat manusianya itu mencarinya itu harta benda. Harta bendanya itu bermacam-macam ragam mencarinya. Ada yang berusaha, ada yang berjualan, ada yang memiliki ilmu untuk mengajar, ada yang tempatnya di bawah. Tempatnya yang di bawah itu, yang berkeliling itu, yang contohnya yang meminta-minta setiap rumah atau setiap orang jualan. Itu benar tapi kurang pas. Berarti mencari harta bendanya itu, meminta-minta itu kurang mulia. Karena tempatnya itu di bawah. Alangkah baiknya mencari harta benda itu tempatnya di atas. Karena di atas itu mulia. Kalau di bawah itu kurang mulia. Karena kita semua ini harus menjalankan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Karena di dalam jimjareji, jenjemi atine menusane. Karena pada malam hari ini membahasnya wajib. Tapi saya dibahas yang lebih terdahulu ini di dalam huruf jim jareji. Jim jareji itu dijenjemi atine menusane. Jadi kita semua ini harus berintrospeksi diri sebelum melangkah. Karena jim jareji jenjemi atine menusane. Atine menusane itu adalah umat manusianya itu harus berintrospeksi diri sebelum melangkah. Mencari rezeki itu ada yang mulia, ada yang kurang mulia, ada yang buruk. Itu tergantung umat manusianya mencarinya tentang apa. Kuncinya itu terhadap hati dan pikiran dan rohnya. Kita semua ini berjalan pada malam hari ini di dalam kemuliaan-kemuliaan, di dalam jamiah tahlil atau di dalam pengawasan-pengawasan pada malam hari ini. Kita semua ini sedang menjalankan kemuliaan-kemuliaan. Kita semua ini udah dijenjemi atini menusane, udah dijenjemi, udah diintrospeksi diri. Bahwa saya mengunjungi atau berbuat jamiah tahlil pada malam hari ini itu perbuatan-perbuatan mulia. Jadi kita semua ini dari rumah berangkat ke sini. Berarti di dalam lingkaran wujud jamiah tahlil. Karena di dalam wawajah berwa maknanya lingkungan. Di dalam lingkungan itu dipastikan ada lingkaran. Di dalam lingkaran itu pasti ada wujudnya. Wujudnya ini para jamaah dan saya. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan di dalam lingkaran wujud jamiah tahlil ini ada kita semua. Kita semua ini manusia atau tidak para jamaah? Manusia. Alhamdulillah para jamaah ini lebih pandai dari yang tadi. Jawabannya benar manusia. Karena manusianya itu dari dahulu sampai sekarang itu tidak akan berubah. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Manusianya itu tidak berubah para jamaah. Tidak bisa mati. Jawabannya ngalor ngidul ngetan ngulon lagi. Jawabannya nggak bisa mati. Kalau manusianya itu aslinya semenjak terdahulu, semenjak diciptakan oleh Sang Pencipta itu namanya manusia. Karena manusianya itu dimuliakan oleh Sang Pencipta. Yang pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta itu nama manusianya itu adalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Berarti kita semua ini
manusia semenjak terdahulu sampai sekarang tetap manusia, tidak akan berubah. Tapi kalau asmahnya, kalau jasadnya itu dipastikan bisa berubah-ubah. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Tadi ngalor ngidul ngetan ngulon. Sekarang jawabannya benar dan tegas dan lantang. Kebenaran-kebenaran umat manusianya itu ditakdirkan oleh Sang Pencipta itu, bahwa namanya manusianya itu tetap manusia. Bila jasadnya, bila asmahnya itu pasti berubah-ubah. Karena udah ditakdirkannya, udah dikodratkannya, umat manusianya itu dipastikan berubah-ubah kalau asma dan jasadnya. Karena di dalam bemati Gusti Allah nyiptaaken badan manusia urip iku anu bagus, anu bener, anu blesak. Sebagus-baguse manusia urip iku bagus lan mrusu bentuk wujudnya. Sebener-benere manusia urip iku pas bentuk wujudnya. Lalu blesak-blesake manusia urip iku kurang. Jadi kita semua ini udah ditakdirkan, udah dikodratkannya, semuanya itu ada yang bagus dan merusuh, ada pas bentuk wujudnya, ada yang kurang. Kita semua ini harus mengucapkan budi syukur alhamdulillah terhadap Sang Pencipta. Kita semua ini telah diciptakan oleh Sang Pencipta dengan setulus hati. Umat manusianya itu menerimanya apa adanya. Karena udah takdirnya, udah kodratnya umat manusianya itu ada 3 macam wujud. Sifat pun ada 3 macam. Jadi sifat dan wujud itu sama. Karena wujud umat manusianya itu ada 3. Ada yang bagus dan merusuh, ada pas bentuk wujudnya, ada yang kurang. Sifat manusianya juga sama. Ada yang sebagus-bagusnya manusia urip iku sifatnya. Ada pas bentuk wujudnya, sikap pun, sifat pun pas bentuk wujudnya. Ada seblesak-blesake manusia urip iku kurang, sifat pun ada yang kurang. Benar atau tidak para jamaah? Karena pada malam hari ini membahasnya tentang wajib. Jadi kita semua ini membahasnya tentang wajib. Jadi saya mau bertanya lagi dari yang awal tadi. Mencari ilmu hukumnya wajib atau tidak para jamaah? Wajib. Mencari harta benda hukumnya wajib tidak? Wajib. Mencari istri hukumnya wajib atau tidak? Tidak. Ini jawabannya bagaimana ini? Mencari istri hukumnya wajib atau tidak? Jawabannya kurang pas. Jawabannya ngawur. Jawabannya ngalor ngedul ngetan ngulon lagi. Kalau mencari istri itu hukumnya bila yang minat silakan mencari istri. Bila yang tidak minat enggak apa-apa, bukan hukumnya wajib. Saya pancing mencari istri hukumnya wajib tidak. Ada yang tidak, ada yang wajib. Ini bagaimana jawabannya? Benar atau tidak para jamaah? Jadi kan bingung saya yang bertanyanya, karena ada yang wajib, ada yang tidak. Kalau jawabannya
ada yang minat, ada yang tidak. Itu yang baru benar. Karena seorang lelaki dipastikan membutuhkan istri. Seorang perempuan juga membutuhkan suami. Tapi kalau tidak minat, itu bagaimana? Benar atau tidak para jamaah? Karena di dalam kitab Nurjati seperti itu. Bukan hukumnya wajib, bukan hukumnya sunnah, tapi hukumnya bagi yang minat saja. Yang minat silakan, yang tidak minat silakan. Karena bila yang minat pasti memiliki istri kalau udah waktunya. Kalau seorang perempuan bila yang udah minat pasti memiliki suami bila mendapatkan waktu dan jodohnya. Jadi lelaki dan perempuan itu sama bila ingin meminat, bila ingin tidak meminat, itu sama-sama dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Bila lelaki minat pasti mendapatkan istri. Cuman perbedaannya waktu-waktu yang ditentukan. Bila seorang wanita ingin mencari suami, juga bila minat, bila ada waktu yang udah ditentukan pasti bisa. Ini persoalannya dengan waktu. Karena kita semua ini hidup ini di dalam waktu, bukan di dalam hari, bukan di dalam bulan, bukan di dalam minggu, bukan di dalam tahun. Kita semua hidup ini di dalam waktu. Kita berjodoh pun di dalam waktu. Benar atau tidak para jamaah? Bila benar, saya mau bertanya terhadap jamaah. Benar atau tidak? Benar. Benarnya tentang apa para jamaah? Ada waktu. Saya mau bertanya, bila berjodoh pasti ada waktu. Hidup ada waktu. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah ini. Bila udah waktu-waktunya umat manusianya itu dipastikan berjodoh. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Jadi saya mau bertanya yang tadi, kebenarannya itu letaknya di mana para jamaah? Waktu minat. Letaknya itu kalau diridhoi oleh Gusti Allah, letaknya biidznillah kelawan ridhoi Gusti Allah. Bila Gusti Allah telah meridhoi manusia itu hidup, pasti hidup. Manusia itu berjodoh, pasti berjodoh. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah kita semua ini telah berjodoh. Karena jamaah telah bertanya, saya bisa menjawabnya. Berarti udah berjodoh. Bila saya bertanya terhadap para jamaah, jamaahnya tidak menjawab, saya sebagai yang ceramah wajib membenarkan, wajib membetulkan. Lalu saya membetulkannya dengan biidznillah kelawan ridhoe Gusti Allah. Segala sesuatu itu kelawan ridhoe Gusti Allah. Umat manusia bila berjodoh itu karena ridhoe Gusti Allah. Bila hidup umat manusia itu kelawan ridhoe Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, walaupun jawabannya benar berkali-kali, itu alhamdulillah ada jawabannya. Kalau tidak ada jawabannya, berarti umat manusianya itu disebut apa para jamaah?
Para jamaah ini sebenarnya aslinya sih pintar, aslinya. Cuman dengan keadaan-keadaannya di dalam kekurangan-kekurangan. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini tambah paham, tambah mengerti. Karena para jamaah ini aslinya memang pintar, tapi di dalam keadaan-keadaan kekurangan-kekurangan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, pintarnya tentang apa, kekurangannya tentang apa para jamaah? Jadi para jamaah ini bingung ya. Kalau umat manusianya itu dipastikan pintar, dipastikan kurang. Karena umat manusia itu udah ditakdirkan, udah dikodratkannya, ada pintar, pasti ada kurang. Itu saya mengucap itu udah takdirnya, udah kodratnya. Jawabannya seperti itu sebenarnya. Takdir umat manusianya itu kadang benar, kadang tidak. Kadang pintar, kadang tidak. Kadang lebih, kadang kurang. Benar atau tidak para jamaah? Kalau udah dikasih tahu, ini benar atau tidak? Anda jawabannya benar terus. Jadi jawabannya cuman benar, tidak. Benar, tidak. Umat manusianya itu semuanya aslinya itu pintar. Aslinya itu di dalam kekurangan. Karena umat manusianya itu udah ditakdirkannya pintar, tapi ada kekurangannya. Karena umat manusianya itu dua macam semua. Tidak ada yang satu. Umat manusianya itu kadang benar, dipastikan, kadang tidak, enggak para jamaah? Ya. Kok jawabannya iya ya? Iya ini bagaimana? Iya ini. Jawabannya benar, jangan iya. Kita semua ini semuanya umat manusianya itu kadang benar, kadang tidak, kadang pintar, kadang tidak, kadang lebih, kadang tidak. Semua umat manusianya ini di dalam dunia ini semuanya dua jalan semua, tidak ada yang satu. Titel apapun itu tidak ada yang satu. Titelnya Nabi, jalannya dua. Titelnya para sahabat, jalannya dua. Titelnya para aulia, jalannya dua. Titelnya para imam, jalannya dua. Titelnya para alim ulama, kiai, ustadz, gus-gus, buya-buya, atau habaib, jalannya dua. Orang awam pun jalannya dua. Benar atau tidak para jamaah? Kalau umat manusia jalannya satu, dinamakan orang itu masih hidup atau udah mati para jamaah? Mati. Kenapa? Kalau orang hidup jalannya dua, kalau orang udah mati jalannya satu. Itu bagaimana para jamaah? Nah, sudah kodratnya. Jalannya lurus. Kalau umat manusianya itu dipastikan jalannya dua. Kalau orang yang udah mati itu jalannya satu. Satunya ini udah kontraknya udah habis, lalu dipasrahkan saja sama Gusti. Jadi saya mau di apapun boleh, mau ditaruh dimanapun boleh. Jadi tergantung umat manusianya. Kalau orang yang udah mati itu jalannya satu, pasrah. Benar atau tidak para jamaah? Kenapa jawabannya benar para jamaah? Karena umat manusia bila mati itu dipastikan pasrah.
tidak ada yang mau menolak, tidak ada yang mau berbuat apa-apa. Karena orang mati itu nggak bisa apa-apa, cuman bisanya pasrah. Digotong, diam aja. Dilempar, diam aja. Dipanggul, diam aja. Itu semuanya pasrah. Tapi kalau disuruh berdiri, dipastikan tidak mau. Benar atau tidak para jamaah? Benarnya itu letaknya di mana para jamaah? Oh, jadi jawabannya karena udah ditinggalkan oleh roh. Itu jawabannya benar dan 100. Kalau orang yang udah ditinggalkan oleh roh, dipastikan disuruh berdiri itu dipastikan tidak mau. Maunya itu lelehan atau geletakan. Jadi inginnya beristirahat. Karena semua umat manusia bila orang mati itu semuanya inginnya lelehan. Kalau bahasa kitab Nurjati, lelehan itu istirahat selama-lamanya. Jadi kalau bahasa Cirebonnya tidurlah, tergeletak. Jadi kita semua ini yang masih hidup jangan ikut-ikutan dengan perjalanan-perjalanan orang yang udah mati. Tapi yang harus diikuti oleh orang yang hidup itu cuma satu terhadap orang yang mati. Karena orang yang mati itu masih ada kebagusan-kebagusannya, masih ada kemuliaan-kemuliaannya. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Jawabannya benar terus. Jadi saya ingin bertanya, benarnya itu di mana? Bukan begitu jawabannya. Ntar saya sampaikan. Orang yang udah mati itu dipastikan ada kemuliaan-kemuliaannya, ada kebagusan-kebagusannya. Orang mati itu semuanya perjalanan-perjalanannya itu kontraknya itu udah habis. Lalu yang punya badan yang meninggal ini bagusnya ini pasrah. Apa kata Gusti Allah? Tidak menolak. Jadi kebagusan-kebagusan orang yang udah mati itu adalah pasrah terhadap Sang Pencipta. Benar atau tidak para jamaah? Jadi yang masih hidup kita ini yang diambil dari orang yang udah mati, yang diambilnya adalah kepasrahan terhadap Sang Pencipta. Karena umat manusianya itu pasrah itu lebih baik, lebih bagus, lebih mulia. Tapi kepasrahannya ini letaknya bagaimana para jamaah? Baik, ayo. Para jamaah ini menjawabnya nggak tahu. Kalau kepasrahan umat manusianya itu terletaknya terhadap dirinya sendiri, terletaknya terhadap hati dan pikirannya sendiri, terletaknya terhadap rohnya sendiri. Karena kepasrahan umat manusianya itu jangan pasrah saja. Karena umat manusianya itu masih hidup, jadi pasrahnya itu harus bergerak. Supaya kita ini mendapatkan hidayah. Supaya mendapatkan barokah. Karena orang yang pasrah itu dipastikan mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah. Benar apa tidak para jamaah? Benar.
Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, kepasrahan itu entar mendapatkan hidayah dan mendapatkan barokah. Jawabannya benar. Jadi saya mau bertanya, kebenarannya letaknya di mana? Jadi para jamaah ini bingung, mumet, melenger ya. Jadi kita semua ini bila yang pasrah lalu bergerak dipastikan mendapatkan hidayah dan barokah. Contohnya pada malam hari ini, kalau ada yang berjualan lah. Saya udah berjualan, lalu dipasrahkan terhadap Sang Pencipta dan hidayahnya dan barokahnya. Apakah saya mendapatkan hidayah dan barokah? Apakah tidak? Bila mendapatkan barokah dan hidayah, alhamdulillah, saya udah pasrah terhadap Sang Pencipta. Saya udah bergerak, berusaha. Jadi kita semua ini bila yang melakukan usaha-usaha, contohnya berdagang. Kalau udah berdagang ini, saya pasrah dan saya udah bergerak. Lah, kalau mendapatkan hidayah dan barokah, itu pasrahkan saja sama Sang Pencipta. Bila saya udah pasrah, udah bergerak, entar bila Gusti Allah telah biidnillah, kalau ridhoi Gusti Allah, Gusti Allah telah meridhoi, lalu yang berdagang itu mendapatkan hidayah dan barokah, dagangannya itu laku dan laris manis. Berarti umat manusianya itu di dalam kepasrahan, di dalam gerakan-gerakannya mendapatkan hidayah dan barokah tidak? Bila dagangannya laku, laris manis para jamaah. Sekali lagi, bila umat manusia berdagang lalu laku, laris manis, berarti mendapatkan hidayah dan barokah. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Jawabannya benar sekali. Seperti yang tadi orang jualan itu laris manis. Jadi para jamaah ini kalau yang laki-lakinya itu gagah dan ganteng, kalau orang perempuan jamaahnya itu manis sekali. Manisnya tentang apa para jamaah? Kecantikan. Kalau manisnya tentang kecantikan itu lain. Kalau kecantikan itu ada di wujud. Kalau manis-manis itu adanya di dalam hati. Rasa-rasa itu, manis-manis itu adanya di dalam hati. Benar atau tidak para jamaah? Benar. Karena bila sakit itu di dalam hati, bila manis itu di dalam hati. Karena orang yang sedang manis itu dipastikan orang yang sedang berbahagia. Orang yang berbahagia itu letaknya di hati atau tidak para jamaah? Alhamdulillah. Kalau letak kecantikan adanya di mana? Letak kecantikan itu bukan adanya di hati. Letak kecantikan itu adanya di tingkah laku perilaku. Bila cinta cantik itu adanya di tingkah laku perilaku. Bila tingkah lakunya baik, dipastikan cantik enggak para jamaah? Cantik seorang perempuan atau tingkah laku para jamaah? Bila seorang perempuan tingkah lakunya baik, berarti seorang perempuannya itu cantik atau tidak?
Alhamdulillah, berarti para jamaah ini lebih ngerti, lebih pintar daripada yang ceramah. Karena yang ceramah belum menjawab, jamaahnya udah menjawab. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, berarti benar sekali. Para jamaah ini tambah pintar. Waktunya udah berjalan terus, pikirannya blenger karena tentang pertanyaan-pertanyaan. Saya juga ini di dalam hati, di dalam pikiran ini saya terbawa-bawa oleh para jamaah. Karena di dalam kebelengerannya, kebingungannya, karena ditanya terus. Cuman anehnya tadi saya belum menjawab, jamaahnya udah menjawab. Berarti yang ceramah jamaah dan saya pinter jamaahnya. Karena saya belum menjawab, jamaah udah menjawab. Tapi jawabannya benar 100%. Karena bila seorang wanita itu kecantikannya itu jangan dipandang dari jasadnya. Kecantikan umat manusia, contohnya seorang wanita, itu kecantikannya jangan dipandang dari jasadnya, tapi dari tingkah laku, perilaku, perbuatannya. Bila perbuatannya baik, bagus, benar, mulia, berarti umat manusianya itu, wanita itu cantik. Bila jasadnya cantik, tapi perbuatannya jelek, dipastikan jelek. Contohnya, seorang artis. Seorang artis itu, wah, paling cantiknya, tapi perbuatannya itu jelek. Jeleknya itu ada yang korupsi, ada yang suka narkoba, obat-obatan. Apakah itu dinamakan artis itu cantik para jamaah? Dipastikan tidak. Daripada wanita artis, cantiknya jasadnya ada, tapi suka memakan obat-obatan narkoba dan suka korupsi. Berarti umat manusianya itu tidak cantik. Jadi kita semua ini di dalam kecantikan atau kebagusan itu bukan dari jasadnya, dari tingkah laku, perilaku. Seorang lelaki bentuk wujudnya gagah seperti Arjuna. Di sini ada yang gagah seperti Arjuna, ada. Karena di dalam kitab Nurjati, umat manusianya itu dipastikan ada yang gagah seperti Arjuna. Jadi kita semua ini umat manusia. Seorang lelaki itu dipastikan bagus lan gagah. Tapi perbuatannya tidak baik. Tingkah lakunya tidak baik. Apakah dinamakannya itu disebutnya bagus atau tidak para jamaah? Kalau seorang lelaki perbuatannya itu tidak baik, berarti umat manusianya itu jelek. Karena yang dinilai itu bukan jasadnya, yang dinilai itu tingkah laku, perilakunya. Kita semua ini seorang lelaki dan seorang perempuan, semuanya itu memiliki keinginan semua. Umat manusianya itu seorang
lelaki inginnya memiliki istri seperti istrinya Arjuna. Seorang perempuan inginnya memiliki suami seperti Arjuna. Jadi kita semua ini boleh menginginkan cita-cita seperti yang diinginkan. Karena Gusti Allah itu tidak melarang tentang keinginan-keinginan umat manusia. Lelaki dan perempuan itu bebas memilih keinginan-keinginan. Tentang keinginan-keinginan itu tergantung umat manusianya, keinginannya tentang apa. Keinginan-keinginan itu maksudnya cita-citanya. Kalau bari jelas, kalau bahasa Cirebonnya supaya gamblang. Keinginan-keinginan atau cita-cita itu semuanya terhadap umat manusia. Allah tidak melarang. Seorang lelaki ingin memiliki istri seperti istrinya Arjuna. Seorang perempuan juga ingin memiliki suami seperti Arjuna. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Seluruh umat manusia kebanyakannya yang jadi contoh itu kenapa harus Arjuna? Oh gitu, jadi bagus dan dalang wayang. Kalau Arjuna itu lanangnya jagat kalau dari pewayangan. Kalau dari kitab Nurjati lain lagi. Kalau Arjuna itu maksudnya buat contoh di dalam pewayangan itu. Lelaki itu simbolnya yang paling bagus, yang paling sempurna, yang tingkah laku perilakunya itu adalah Arjuna. Karena Arjuna itu rela membagi-bagi dengan saudara-saudaranya. Itu ada cerita, tapi ceritanya kurang bagus. Jadi jangan diceritakan di sini. Karena bisa bagusnya Arjuna itu karena bisa membagi terhadap saudara-saudaranya. Karena Arjuna itu buat contoh di dalam pewayangan itu lanangnya jagat. Jadi kita semua ini yang ada di sini, yang ada di Jamiah Tahlil ini disebut lanangnya jagat atau tidak para jamaah? Ya. Jawabannya kendo. Jawabannya nggak kencang. Ini bagaimana ini? Jadi jawabannya sebenarnya kalau ditanya para jamaah yang ada di sini, yang ada di Jamiah Tahlil ini lanangnya jagat atau tidak? Jadi jawabannya iya atau tidak, benar atau tidak? Saya minta tunggu jawabannya. Jawabannya tidak, yaitu kurang pas. Kalau umat manusia di dalam pengaosan atau Jamiah Tahlil pada malam hari ini semuanya ini lanangnya jagat. Karena lanangnya jagat ini semua kita ini lanangnya jagat. Karena seluruh dunia ini lanang itu cuma satu, seluruh dunia ini. Kalau laki-laki itu bahasa Cirebonnya dipanggilnya apa para jamaah? Kalau bahasa nasionalnya dibacanya apa panggilannya? Lah kalau laki-laki di seluruh dunia ini dipastikan lanangnya jagat. Karena laki-laki itu cuma satu, laki-laki. Kalau wujudnya itu tidak terhitung bermiliar-miliar.
Kalau laki-laki itu cuma satu. Jadi saya mau bertanya terhadap Junedi, ini laki-laki atau tidak para jamaah? Terhadap Sugandi, laki-laki atau tidak? Lah, terhadap Adi Gunawan, laki-laki atau tidak? Dipastikan laki-laki. Berarti seluruh dunia, seluruh alam jagat ini, bila laki-laki dan lanangnya jagat itu sama, cuman satu. Jadi kita semua ini lanangnya jagat. Kalau lanangnya jagat ini bisa enggak mencari istri para jamaah? Dipastikan bisa, bila mendapatkan restu dari Gusti. Karena di dalam kitab Nurjati, lanangnya jagat itu dipastikan mendapatkan istri, dipastikan bisa mencari istri. Karena biidnillah, kelawan ridhoi Gusti Allah, bila diridhoi oleh Gusti Allah, dipastikan mendapatkan istri. Yang udah mendapatkan istri itu harus satu saja kalau menurut saya. Tapi kalau menurut sunnahnya Nabi, silakan milih 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 10 atau 100, silakan, boleh, bila mau yang sunnahnya Nabi. Tapi kalau menurut kitab saya, mencari istri itu bila udah pas, udah cocok, satu aja. Karena di dalam kitab Nurjati itu yang diaji itu rasa. Jadi kita ini yang harus dicari itu adalah rasa. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini mengerti tentang rasa. Karena umat manusia bila memiliki istri pasti udah memiliki rasa. Benar atau tidak para jamaah? Bila yang belum memiliki istri, bila udah diridhoi, bila udah direstui oleh Gusti Allah, dipastikan mendapatkan istri. Jadi jangan putus asa yang belum mendapatkan istri. Karena jodoh, rezeki, blaipati itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita semua ini harus memasrahkan terhadap Gusti aja. Jadi kita semua ini harus berjalan demi perjalanan-perjalanan yang diridhoi oleh Gusti. Karena kita semua ini hidup di dalam waktu. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Kita semua ini hidup di dalam waktu. Jawabannya benar. Jadi saya mau bertanya lagi. Di dalam kebenaran-kebenaran, di dalam waktu itu ada apa para jamaah? Kurang jelas, ada apa para jamaah? Kalau umat manusia, kehidupan umat manusia itu adanya di waktu. Lalu jawabannya adanya di kematian. Itu jawabannya jauh sekali ya. Jauhnya di mana ini saya bingung. Jawabannya ngalor, itunya ngidulnya terlalu jauh. Jadi kalau jawabannya orang hidup itu pasti ada di waktu. Waktu itu terbagi. Ada waktu bahagia, ada waktu sengsara. Ada waktu kematian. Tapi yang saya tanyakan ini tentang waktu hidup, bukan waktu mati. Kalau saya tanya
tentang waktu mati. Lah baru dijawab kematian. Saya ini bertanyanya, umat manusianya hidup itu ada di waktu. Jadi orang hidup itu pasti ada di dalam waktu semua. Saya menyempil dari kitab Pancung Urip Sejatining Urip. Di dalam alam rahim itu umat manusianya itu dipastikan memiliki hidup. Hidup itu umat manusianya itu dari Gusti di dalam alam rahim itu. Bila keluar itu dipastikan hidupnya ada mati, ada hidup bila keluar. Bila umat manusianya keluar waktunya pas, contohnya jam 9 lahirnya. Berarti hidupnya waktunya jam 9. Bila umat manusianya itu di dalam alam rahim itu tidak mau keluar. Lalu ada cara-cara lain, yaitu seperti disesar. Nah itu pun ada waktu juga. Bila waktunya hidup pasti hidup. Bila waktunya mati tetap mati. Tadi jawabannya itu tentang mati. Memang benar. Cuman yang saya pertanyakannya itu bukan waktu mati, tapi yang saya mempertanyakannya itu adalah waktu hidup. Jadi waktu hidup umat manusianya itu yang baru lahir. Lahirnya jam berapa? Loh, jam 10. Hidup atau mati? Lah jawabannya hidup dulu kan, bukan mati dulu. Benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah jawabannya benar-benar terus. Kita semua ini di dalam kewajiban-kewajiban kita ini semuanya umat manusianya itu harus berjalan demi keinginan-keinginan kita, demi kehidupan-kehidupan kita. Jadi kita ini harus berjalan demi kehidupan-kehidupan kita, demi kehidupan-kehidupan keluarga. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, perjalanan-perjalanan umat manusianya itu demi hidup diri kita, demi hidup tentang keluarga kita, benar atau tidak para jamaah? Alhamdulillah, berarti para jamaah ini malam ini pintar sekali. Karena ditanya perjalanan-perjalanan hidup kita ini demi keluarga dan demi diri kita ini. Karena hidupnya untuk saya sendiri, karena kesenangannya untuk saya sendiri, karena ketentramannya ini untuk saya sendiri dan keluarga. Jadi kita semua ini marilah kita bersama-sama berjalan dengan seuyunan dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan diri kita. Karena hidup antar besok itu sendiri-sendiri. Hidup di dalam dunia pun sendiri-sendiri. Karena yang merasakan nikmat diri saya sendiri, yang merasakan sengsara diri saya sendiri. Jadi kita semua ini marilah kita bersama-sama memperjalankan diri kita sendiri bersama keluarga, bersama anak-anak kita. Kita semua ini wajib di dalam perjalanan-perjalanan hidup untuk saya sendiri, untuk bekal besok. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusianya itu tergantung diri umat manusianya. Karena di dalam kitab Nurjati itu tergantung kawitannya, perbuatan-perbuatan umat manusianya di dalam dunianya, antar pembalasan-pembalasan di dalam kuburnya atas perbuatan-perbuatan alam dunianya.
Karena di dalam kitab Nur Jati itu, nur itu cahaya jati itu diri-diri umat manusia. Segala sesuatu itu tergantung perjalanan-perjalanan jati diri umat manusianya itu sendiri. Cukup sekian saja pengausan atau tausiah pada jamiah tahlil ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila perkataan-perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada perkataan-perkataan saya ada yang lebih baik, alhamdulillah, berarti ucapan-ucapan saya ini berguna untuk masyarakat seluruh dunia. Ilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya mati. Barang itu tak jeleng iki.